Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Sulis Esa dalam program Semarang Rumah Kita. Pada edisi kali ini, kami akan menurunkan liputan tentang kanal pengaduan yang digagas oleh pemerintah Kota Semarang, yakni Sapa Mbak Ita. Kanal pengaduan ini adalah kanal online maupun offline, di mana warga Kota Semarang bisa mengadukan permasalahan apapun terkait dengan pelayanan publik di Kota Semarang langsung dengan Wali Kota Hefarita Gunariyati Rahayu atau akrab disapa Mbak Ita. Melalui pengaduan ini, Wali Kota bisa langsung merespon dan juga menanggapi dan meneruskan ke OPD-OPD terkait pelayanan publik. Nah, sejauh mana layanan kanal Mbak Ita ini bisa mengakomodir dan juga membantu mengakselerasi pembangunan di Kota Semarang? Kita simak selengkapnya dalam program Semarang Rumah Kita. Di era teknologi kekinian, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai inovasi dalam penyediaan layanan publik, mengingat dinamika lingkungan yang terus berkembang. Salah satu bentuk adanya inovasi tersebut adalah adanya fasilitas pengaduan masyarakat yang dapat diakses secara daring. Salah satu pemerintah daerah yang mengimplementasikan inovasi layanan aduan secara online adalah pemerintah Kota Semarang. Layanan pengaduan daring yang dimaksud diberi nama Sapa Mbak Ita. Kanal Sapa Mbak Ita terbukti efektif menyelesaikan aduan dan aspirasi yang masuk, sehingga dapat menghasilkan pengelolaan aduan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi pengaduan daring Sapa Mbak Ita diluncurkan karena adanya keinginan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, adanya kebebasan untuk mengajukan aduan kepada pemerintah secara mudah, tersedianya sarana prasarana, dan kondisi lingkungan yang harmonis. Wali Kota Semarang, Dr. Insinyur Hefarita Gunariyati Rahayu, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk tak segan-segan melaporkan setiap pelayanan publik yang kurang maksimal melalui sarana sosial media Sapa Mbak Ita. Mbak Ita, begitu Wali Kota Semarang ini intim disapa, berjanji akan langsung menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat dengan berkoordinasi langsung dengan dinas terkait. Melalui wadah khusus ini, Mbak Ita berharap bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya masyarakat agar pelayanan dari jajaran pemerintah Kota Semarang semakin efektif dan cepat. Dengan begitu, masyarakat juga mudah dalam melaporkan berbagai keluhan aduan. Kegiatan Sapa Mbak Ita itu juga dilakukan secara offline. Mbak Ita turun dan menyapa langsung masyarakat, menyerap aspirasi warga. Sementara itu, kanal pengaduan Sapa Mbak Ita dirasakan efektif oleh warga Kota Semarang yang mengadukan persoalan seputar pelayanan publik, infrastruktur, gangguan, dan sebagainya. Sejumlah warga mengaku sangat terbantu dengan adanya kanal pengaduan Sapa Mbak Ita karena mudah dalam penyampaian dan cepat direspon. Pengaduan Sapa Mbak Ita juga bisa disampaikan melalui SMS, WhatsApp, maupun sejumlah medsos Sapa Mbak Ita. Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa Sapa Mbak Ita telah menjadi kanal pengaduan yang bermanfaat sebagai media komunikasi antara masyarakat dan pemerintah Kota Semarang. Hal ini terlihat dari peningkatan engagement media sosial dan jumlah pengaduan yang diterima. Selama periode Januari hingga April 2024, Sapa Mbak Ita telah menyelesaikan lebih dari 1.400 pengaduan yang disampaikan masyarakat melalui kanal resmi. Admin Sapa Mbak Ita juga selalu diminta untuk segera menindaklanjuti sejumlah aduan yang belum selesai. Hal ini penting untuk menunjukkan komitmen dan penerapan maklumat pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Pengaduan Sapa Mbak Ita juga bisa disampaikan melalui SMS, WhatsApp, maupun sejumlah medsos Sapa Mbak Ita. Pengelolaan pengaduan Sapa Mbak Ita rutin dievaluasi oleh OPD yang mengoperasionalkan dan bertanggung jawab pada aplikasi tersebut, yakni Diskominfo Kota Semarang. Pada kegiatan evaluasi yang dilakukan akhir April 2024 lalu, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Diskominfo Kota Semarang, Dian Aryanto menyampaikan bahwa penyelenggaraan monitoring dan evaluasi
untuk meninjau kinerja pengelolaan pengaduan Sapa Mbak Ita dan meningkatkan kualitas layanan publik. Jadi pemerintah Kota Semarang memang mempunyai kanal aduan yang namanya kanal aduan Sapa Mbak Ita yang dikelola oleh Diskominfo. Jadi untuk penerapan laporan yang ada di masyarakat, kita akan tindak lanjuti 1 hari. Jadi SOP kami adalah 1 hari sudah diverifikasi oleh OPD, 5 hari sudah harus ada jawaban, dan ketika membutuhkan anggaran di tahun berikutnya, estimasi waktu adalah 3 bulan. Ketika harus membutuhkan anggaran di tahun berikutnya, itu kita sebut namanya aduan terhutang. Jadi nanti di tahun berikutnya akan kita tagih kembali kepada OPD-OPD yang memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan aduan dari masyarakat. Untuk progresnya saat ini sudah ada total berapa aduan untuk sampai 2024 sampai bulan April ini sudah 2.246 aduan. Mayoritas apa? Mayoritas adalah infrastruktur, jadi jalan berlubang, kemudian yang kedua adalah BRT. Untuk koordinasi dengan OPD mungkin lebih seperti apa setelah aduan masuk, mungkin OPD langsung menindaklanjuti kan? Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa verifikasi aduan itu 1 hari, jadi 1 hari aduan masyarakat harus sudah diverifikasi dan dijawab. Untuk dilaksanakan maksimal 3 hari sampai 5 hari. Jadi SOP kami adalah 1 hari verifikasi, 3-5 hari aduan harus segera diselesaikan. Seperti itu. Artinya selama 6 hari kerja itu harus clear ya? Iya, harus clear. Jadi SOP 6 hari kerja itu harus clear, harus sudah terselesaikan aduannya. Misal kalau belum terselesaikan Mas Hendro? Jadi kita punya evaluasi. Jadi setiap bulan kita ada evaluasi internal untuk setiap admin OPD. Kemudian juga ada evaluasi di TEPRA, kita punya namanya TEPRA yang dipimpin langsung oleh Ibu Wali Kota, yang di dalam TEPRA biasanya beliau menanyakan aduan-aduan yang belum ditindaklanjuti oleh OPD. Jadi atas perintah beliau, khususnya aduan yang ada di pemerintah Kota Semarang harus segera dan cepat diselesaikan. Ada nggak mungkin aduan-aduan yang ternyata bersifat hoax setelah dicek? Kita memastikan bahwa setiap aduan, karena aduan itu harus dilengkapi dengan data dukung. Jadi tidak hanya bersifat aduan saja, tapi kita harus punya dokumentasinya. Jadi setiap pelapor harus menyertakan 1 alamat, 2 foto. Jadi ketika ada contoh ada jalan berlubang, harus ada tag lokasi, kemudian nama lengkap, identitas diri si pelapor, kemudian dokumentasi apa yang dilaporkan. Kalau enggak, itu enggak bakal ditindaklanjuti kan? Iya, pasti kalau tidak lengkap akan kita tolak, akan kita balas kepada pelapor bahwa aduan tidak lengkap, jadi tidak akan bisa kita tindak lanjuti. Tapi sejauh ini ada nggak aduan ini suatu hoax atau iseng lah orang iseng? Pasti ada, jadi kalau aduan itu pasti ada, tapi itu minoritas. Jadi kebanyakan aduan ke kami itu kebanyakan memang dengan data dukung yang lengkap. Dan termasuk melindungi data yang pengadu itu ya? Iya benar. Identitas jadi, pengadu. Identitas pelapor itu tidak akan pernah kita berikan. Jadi kita jamin kerahasiaannya. Jadi siapapun yang menanyakan tentang identitas pelapor pasti akan kita jaga sebaik-baiknya untuk identitas pelapor. Kanal sendiri bisa dimanfaatkan masyarakat lewat apa aja? Ya, untuk kanal sendiri bisa di semua platform media sosial, ada di website, ada di Twitter, ada di Instagram, dan ada di Facebook. Jadi semua platform media sosial kita sediakan. Kemudian juga ada yang berbasis aplikasi Android. Inovasi kanal Mbak Ita telah membawa dampak positif yang signifikan dalam membangun pelayanan publik yang ramah pengguna dan mendukung interaksi yang lebih sederhana dengan pemerintah. Penerapan teknologi ini bukan hanya menciptakan transformasi operasional, tetapi juga mengubah paradigma dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pemanfaatan platform online kanal Sapa Mbak Ita tidak hanya meningkatkan keterbukaan dan transparansi, melainkan juga memberikan warga akses langsung ke layanan dan kebijakan pemerintah.
Selain itu, inovasi ini secara efektif menyederhanakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya sistem yang responsif dan efisien, warga Kota Semarang dapat dengan mudah mengakses informasi, memberikan umpan balik, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Ini sejalan dengan upaya konkret Mbak Ita yang selalu ingin cepat menyelesaikan masalah, sehingga menciptakan dinamika administrasi publik yang lebih demokratis dan inklusif. Kanal Sapa Mbak Ita yang digagas oleh Wali Kota Semarang Hefarita Gunaryanti Rahayu ini bukan hanya mencerminkan pergeseran ke arah administrasi publik yang lebih modern. Kanal Sapa Mbak Ita yang digagas oleh Wali Kota Semarang Hefarita Gunaryanti Rahayu ini bukan hanya mencerminkan pergeseran ke arah administrasi publik yang lebih modern, tetapi juga merupakan langkah positif menuju pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Hefarita Gunaryanti Rahayu menghimbau kepada seluruh masyarakat warga Kota Semarang untuk memanfaatkan kanal komunikasi Sapa Mbak Ita untuk pelaporan dan penyampaian aspirasi tentang pelayanan publik. Gunakan Sapa Mbak Ita untuk meningkatkan pembangunan Kota Semarang. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Kalau mau hubungi bisa lewat mana aja nih? Nah, ini dia 5 kanal resmi pengaduan dan aspirasi Kota Semarang melalui Sapa Mbak Ita. Kamu bisa chat melalui layanan WhatsApp di nomor 0812 15.512 atau mengirim SMS melalui 1708. Atau bisa juga melalui aplikasi Sapa Mbak Ita yang bisa kamu download melalui Google Play Store. Kamu juga bisa mention di Twitter @sapambakita dengan hashtag Sapa Mbak Ita, serta mengisi form pengaduan melalui website sapambakita.lapor.go.id. Jadi, kalau kamu punya aduan dan aspirasi terkait Kota Semarang, langsung aja ke Sapa Mbak Ita. Kamu punya keluhan terkait layanan pemerintah Kota Semarang? Aduan terkait jalan berlubang? Pelayanan yang gak satset? Atau sekedar mau nyampein aspirasimu untuk bareng-bareng bangun Kota Semarang? Bisa banget kok! Langsung aja hubungi kanal aspirasi dan pengaduan Kota Semarang Sapa Mbak Ita. Ya, saya pernah ya melakukan aduan ke kanal Mbak Ita, dan waktu itu kan di lingkungan rumah saya di daerah Mentese itu ada pohon yang menjulang tinggi dan mengganggu kabel-kabel, bahkan mengganggu pemandangan, misalnya mobil mau lewat dan sebagainya mengganggu itu, langsung direspon dengan cepat. Dan saya pikir setelah itu langsung kayaknya ya direspon dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait, sehingga pohon yang tinggi itu ditebang, diberesi, dan kayak alhamdulillah langsung beres. Jadi saya kira kanal Mbak Ita itu, kanal Sapa Mbak Ita itu sangat berguna bagi masyarakat Semarang, dan saya sampaikan terima kasih kepada Mbak Ita. Dalam hal ini kanal Mbak Ita maksudnya terutama semua pihak yang terkait dalam pembuatan kanal Mbak Ita ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Pemirsa, demikian program Semarang Rumah Kita yang menurunkan liputan tentang kanal pengaduan Sapa Mbak Ita. Upaya pemerintah Kota Semarang dalam mengakomodir sekaligus melayani pengaduan masyarakat di Kota Semarang untuk membuat Kota Semarang semakin hebat. Sampai di sini program Semarang Rumah Kita. Saya Suli Sesa. Sampai jumpa dalam program Semarang Rumah Kita pada edisi selanjutnya. Hujan deras yang disertai angin kencang di Kota Semarang mengakibatkan Kapan itu, Pak? Dampak tapi Kami awali update Jateng dengan informasi yang menyajikan informasi menarik dan aktual seputar Jawa Tengah. Update Jateng.
tayang setiap Senin hingga Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Jawa Pos TV. Ulas berbagai isu di Jawa Tengah dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Saksikan Jateng Talk setiap Senin dan Selasa hanya di Jawa Pos TV.